Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPS ya. Hari ini kita akan belajar tentang batas-batas wilayah Indonesia dengan memperhatikan peta Indonesia. Dan nanti kita juga akan belajar mengenal karakteristik wilayah Indonesia. Namun sebelum kita belajar IPS, yuk kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ibu yakin anak-anak semua pasti bisa. Kita nyanyi dengan suara yang keras ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Coba anak-anak semuanya perhatikan peta Indonesia. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, di mana dibatasi oleh daratan dan juga lautan. Coba anak-anak tahu negara yang berbatasan daratan langsung dengan Indonesia? Ya, sebelah utara adalah negara Sarawak, Malaysia. Sebelah timur Papua Nugini. Sedangkan sebelah selatan tidak ada karena berbatasan atau dibatasi oleh lautan Hindia. Dan sebelah barat juga tidak ada negara yang berbatasan daratan dengan Indonesia karena dibatasi oleh lautan Hindia. Negara yang lautnya berbatasan langsung dengan Indonesia, sebelah utara adalah Selat Malaka, membatasi Indonesia dengan Malaysia. Dan Laut Sulu membatasi Indonesia dengan Filipina. Sebelah selatan tidak ada karena tadi berbatasan dengan daratan. Sebelah utara yaitu Lautan India membatasi Indonesia dan Australia. Sedangkan sebelah barat Lautan India membatasi Indonesia dengan India. Karakteristik iklim wilayah Indonesia. Anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan iklim? Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim suatu wilayah ditentukan oleh posisi wilayah tersebut terhadap matahari. Indonesia beriklim tropis atau panas. Perlu anak-anak ketahui bahwa Indonesia berdasarkan letak astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Dengan demikian, sebagian wilayah Indonesia berada di sebelah bumi bagian utara dan belahan bumi bagian selatan. Akibat letak astronomis, Indonesia memiliki 2 musim,
yaitu musim kemarau dan hujan. Anak-anak masih ingat pelajaran kelas 4 tentang rotasi dan revolusi bumi. Rotasi bumi adalah gerakan berputar planet bumi pada sumbunya. Bumi berputar ke arah timur atau jika dilihat dari utara melawan arah jarum jam. Sekali putaran bumi memerlukan waktu 365 hari. Revolusi bumi. Pengertian dari revolusi bumi adalah berputarnya bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi memerlukan waktu 1 tahun. Jadi perlu anak-anak ketahui bahwa selain bumi berputar pada porosnya, bumi juga berputar mengelilingi matahari. Ya, anak-anak bisa lihat dari gambar. Anak-anak tahu tentang pengertian garis khatulistiwa, garis lintang, dan garis bujur. Garis lintang adalah garis yang melintang dari barat ke timur. Sedangkan garis bujur adalah garis yang membujur dari utara dan selatan. Garis khatulistiwa yaitu garis yang membagi bumi menjadi 2 bagian, yaitu utara dan selatan. Coba anak-anak perhatikan dari gambar. Di situ sudah dijelaskan mana yang disebut garis lintang, mana yang disebut garis bujur, dan mana garis khatulistiwa ya. Anak-anak tahu dari garis bujur itu digunakan untuk menentukan waktu yang ada di Indonesia. Ibu yakin anak-anak pasti sudah tahu bahwa di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian waktu, yaitu waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Barat. Anak-anak bisa melihat peta, mana ya yang masuk dalam waktu Indonesia Barat, mana ya yang daerah-daerah atau pulau-pulau yang masuk waktu Indonesia Timur. Garis bujur digunakan untuk menentukan pembagian waktu di Indonesia. Anak-anak tahu bahwa di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian daerah waktu, yaitu bagian timur, bagian tengah, dan bagian barat. Coba dilihat di peta, ya. Kalau ada pulau-pulau mana yang masuk waktu Indonesia bagian barat, pulau mana yang waktu Indonesia bagian timur, dan waktu Indonesia bagian tengah.